kita mengamati pergerakan rupiah tentunya sangat mengkhawatirkan sekali begitu ya. Betul. Terus berada dalam tren pelemahannya bahkan sempat menembus 16.400 per $1 Amerika Serikat. Bagaimana pandangan Anda dari Apindo, Pak? Oke, terima kasih. Selamat siang. Bahwa ini adalah pukulan berat buat kita semuanya. Bukan hanya buat dunia usaha, tapi ini buat masyarakat di Indonesia. Ini menjadi pukulan berat bagaimana kita ke depan untuk melangkah lebih baik. Nah, hal ini terjadi karena kita tahu bahwa dengan dolar di 15.000 saja kita sudah berat, sudah ngap-ngapan, apalagi dihantam dengan 15.800, ditambah lagi sekarang sampai kepada nilai yang 16.400 something ya. Dengan nilai yang 15.000 itu sudah di angka psikologis ya Mas ya. Tapi kita masih coba bertahan di angka 15.000, di bawah 16.000 kita masih bisa bertahan agar kita bisa terus menekan bagaimana kita bisa menjalankan usaha, bagaimana kita bisa menjalankan hubungan industrial dengan baik supaya terjaga antara kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja. Nah, dengan yang sekarang ini muncul kenaikan dolar yang luar biasa, ini pukulan berat buat kita semuanya. Yang kita mengkhawatirkan akan terjadi daya beli masyarakat berkurang. Nah, kalau daya beli masyarakat berkurang, tentunya dunia usaha juga akan berpikir kita akan menekan produksi. Kalau kita menekan produksi, itu akan mengakibatkan kepada efisiensi di berbagai hal. Yang kami khawatirkan efisiensi di bidang ketenagakerjaan. Nah, yang kita berharap itu tidak terjadi. Kenapa? Angka pengangguran kita semakin hari semakin bertambah. Belum lagi lulusan kita, baik dari SMK, dari SMA, bahkan dari perguruan tinggi, itu akan setiap tahun bukannya berkurang, tapi makin bertambah. Yang kami khawatirkan adalah produk daripada SMK, SMA, dan perguruan tinggi itu menjadi industri pengangguran. Nah, ini yang kami khawatirkan. Dengan sejalan dengan dengan menaiknya, melemahnya rupiah dan meningkatnya dolar, ini juga akan berdampak terhadap kelangsungan usaha. Kami juga tentunya sangat berharap kepada pemerintah saat ini dan berharap juga kepada pemerintah yang akan datang bagaimana mampu mengendalikan rupiah ini jangan sampai dilecehkan oleh dolar. Ini yang kami tekankan, yang kami harapkan agar pemerintah juga tidak hanya membentuk, kan sekarang sudah ada tim pengendali inflasi di daerah dan di pusat. Nah, coba sekarang juga kami mengharapkan adanya tim pengendali rupiah. Jangan sampai rupiah terus-terusan tergenjot, rupiah terus-terusan berdampak, rupiah terus-terusan jadi menghantui diri kita semuanya yang cenderung akan setiap saat ini terus-terusan meningkat dolarnya. Dan ini yang mesti kita jaga bersama. Nah, kami sangat berharap kepada pemerintah, kepada pemimpin yang akan datang maupun yang sekarang Pak Jokowi sedang menjalankan sisa pemerintahannya ini, supaya bagaimana menyisakan waktu ini untuk mengendalikan rupiah agar rupiah ini terus terjaga. Nah, ini yang kami khawatirkan, sehingga dampak-dampak yang terjadi ke depan dengan sejalan dengan naik terusnya nilai dolar ya, dan melemahnya terus-terusan nilai rupiah, ini akan terjadi, akan menjadi tenaga kerja kita ini akan tergerus. Tentunya di samping yang sudah ada akan tergerus, tambah lagi sekarang angkatan kerja yang terus meningkat. Kemarin aja bulan kemarin juga 9 juta angka pengangguran kita ya, itu juga mau dikemanakan. Ditambah lagi dengan kehilangan pekerjaan dari perusahaan, itu akan seperti apa. Nah, ini yang harus kita perhatikan semua, terutama negara. Kami di dunia usaha sangat berharap itu bagaimana ada kelangsungan usaha dan ada kelangsungan bekerja. Tadi Bu Sinta sudah menyampaikan bahwa biaya yang akan ditimbulkan dengan kenaikan dolar ini adalah sangat tidak kondusif. Dengan angka 16.000 saja sudah begitu. Kami bahkan di angka di bawah 16.000 pun juga udah menjerit. Biaya produksi udah tinggi. Kenapa? Kita bahan baku itu kan juga import.
Nah, kalau bahan baku kita import, maka biaya produksi pun juga, biaya produksi pun juga akan meningkat. Nah, kalau biaya itu akan meningkat, maka cost produk kita akan tinggi. Nah, setelah itu akan lebih tinggi biaya produksinya, maka akan mengakibatkan pada harga jual pun akan tinggi. Kalau harga jual lebih tinggi, apa yang akan terjadi? Kita akan tertimpa oleh daya beli masyarakat berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang, apa yang terjadi? Nah, ini tentunya harus dijaga oleh kita semuanya. Jangan sampai jadi kambing hitam perusahaan, atau perusahaan jangan jadi kambing hitam bahwa wah ini barang naik terus, dunia usaha bagaimana sih? Nah itu. Padahal kan bukan kami mengharapkan naik barang, tapi karena biaya produksinya akan lebih tinggi, mau tidak mau, suka tidak suka, maka harga pun akan menjadi naik. Diakibatkan dari itu. Nah kalau harga nanti itu naik, cost lebih tinggi, nah daya beli masyarakat berkurang, kenapa? Pendapatan masyarakat berkurang. Nah ini yang kami khawatirkan ke depan, gitu Mas. Oke baik, Pak Nurjaman. Tadi Anda katakan kami akan bertahan sebisa mungkin dengan kondisi yang terjadi. Nah kata bertahan ini dalam tataran perlakuan seperti apa di sana Pak bertahannya? Nah kita tentunya harus yang biasanya kita pakai ikat pinggang satu, besok bukan hari ini harus ikat pinggangnya dua. Bagaimana membuat efisiensi di berbagai hal. Misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak diperlukan, mesti disingkirkan kembali. Nah, kalau itu sudah tidak bisa disingkirkan, ya apa yang akan terjadi? Nah, maksud kita bahwa harus bertahan untuk menjaga ini agar kita tetap bisa berusaha. Agar kita bisa tetap melangsungkan usaha. Yang kami jaga pun juga kelangsungan bekerja. Nah, kekhawatiran kalau kami tidak bisa melangsungkan perusahaan, kami juga tidak melangsungkan pekerjaan. Nah, akibatnya apa? Dampak yang terjadi pengangguran yang luar biasa. Itu yang